Yang pembahasannya di sini disebutkan wa ma adrakal masbuk ma'a imamihi. Yang masbuk saat orang yang masbuk mendapatkan gerakan imamnya, fahuwa awwalu salatihi alal qaulis sahih. Maka itulah hitungan salat yang hitungan dari awal salatnya menurut pendapat yang benar. Wa ma ya'ti bihi ba'da salamil imam wa akhiruha. Jadi setelah imam salam itu salat yang terakhir baginya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam wa ma fatakum fa'atimmu. Dan sempurnakanlah bagian yang kalian lewatkan. Wa huwa riwayah al-jumhur lil hadis. Dan ini diriwayatkan dari mayoritas jumhur ulama. Mayoritas ulama. Wa itmamu syai'i la ya'ti illa ba'da taqaddumu awwaluhu. La ba'da awwalihi. Dan dia menyempurnakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi illa ba'da taqaddumi awwalihi. Dan dia tak mungkin menyempurnakan kecuali dia mengerjakan yang awal bersama imam. Dan ini diriwayatkan riwayah, sementara dalam riwayat yang lain wa ma fatakum faqdu. Dan apa saja yang terlewatkan dari kalian maka selesaikanlah, faqdu. La tukhalifu riwayah fa'atimu. Dan hadis yang kedua tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Li'annal qadha yuradu bi al-fi'l. Karena qadha artinya menginginkan melakukan atau suatu perbuatan. Liqauli ta'ala fa idza qudiyatis shalah, yang artinya apabila salat telah dilaksanakan sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian wa qauli ta'ala fa idza qadaitum manasikakum, dan apabila kalian telah diqadha atau telah diselesaikan manasik kalian di dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Fayuhmal qauluhu faqdu, maka kata faqdu artinya qadha alal ada wal farau, artinya al ada laksanakanlah, wal farau dan selesaikanlah. Wallahu alam. Intinya hadis yang pertama dan hadis yang kedua tidak bertentangan. Kemudian pembahasan selanjutnya, makmum wajib mendengarkan bacaan imam dalam salat jahriyah. Nah, di sini ada juga perselisihan. Namun ikhwan sekalian dan akhwat, buku kita ini membahas hanya satu arah sebenarnya. Sana hanya membahas menurut mazhabnya Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena para pengarang kita Syekh Shalih Fauzan hafizullah itu mazhabnya Hanbali. Jadi tidak banyak dibahas pendapat-pendapat yang lain. Namun ini ada baiknya bagi kita pemula untuk belajar ilmu fikih. Karena kita ketahui ada imam 4 mazhab. Kalau kita pemula belajar langsung 4 mazhab, bingung. Misalnya satu mazhab terlebih dahulu, baru belajar mazhab yang lainnya. Dan sebenarnya perbedaan pendapat insya Allah kalau kita pelajari dengan baik dan benar, dengan gurunya yang baik juga, yang benar pemahamannya, insya Allah dengan perbedaan itu tidak menjadikan kita bingung, malah menjadikan kita lebih dewasa, lebih toleransi, tidak mudah menyalahkan. Selama setiap pendapat itu ada rujukan, ada dalilnya. Dan kita lanjutkan. Jadi seperti yang terjadi apabila imam membaca surah Al-Fatihah, apakah makmum dianjurkan membaca ulang surah Al-Fatihah ataukah cukup bacaan imam itu mewakili bacaan makmum? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun kalau saya di sini membahas, dijelaskan pendapat yang kuatnya adalah bacaan imam mewakili bacaan makmum. Jadi makmum tidak harus membaca surat Al-Fatihah. Dia cukup mendengarkan saja. Bahkan disebutkan dengan kita membaca amin itu sama saja kita membaca itu bacaan surah Al-Fatihah. Nanti di sini dijelaskan wa idza kanatis shalah jahriyah. Dan apabila pada salat jahriyah, salat yang dikeraskan seperti salat maghrib, isya dan subuh,
wajib 'alal ma'mum an tastami'a li qiraatil imam. Maka wajib bagi seorang makmum untuk mendengarkan bacaan imam. Wala yajuzu lahu ay yaqra'a wa imamuhu yaqra'. Perhatikan, dan tidak boleh bagi seorang makmum membaca dan di saat itu juga imam membaca. Lalu kalau imam salah baca, siapa yang nak benar ya? Nah, ini jadi salah satu di antara hujahnya juga. Imam baca Al-Fatihah, kita aminkan, lalu imam baca ayat pendek atau ayat panjang, kita baca Al-Fatihah. Kalau imam salah, siapa yang membenarkannya? Yang pasti pendapatnya kuatnya, walaupun di sini berbeda pendapat, tapi yang kuatnya cukup bacaan imam saja. Kita lanjutkan. La surat Al-Fatihah wala ghairaha. Tidak surat Al-Fatihah bagi makmum, juga tidak surat yang lainnya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, ajma'u ala anna hadhil ayah fi shalah. Para ulama bersepakat, sudah berijma' bahwasanya ayat yaitu surat Al-A'raf ayat 204 ini berkenaan dengan tentang salat. Falau annal qira'ata tajibu 'alal ma'mum lama umira bitarkiha lisunnatil istima'. Perhatikan, andaikan bacaan wajib bagi seorang makmum, tentu itu tidak diperintahkan untuk ditinggalkan lisunnatil istima', dikarenakan kalau itu disunnahkan untuk mendengarkan. Jadi di sini kesimpulannya, kita cukup mendengarkan saja. Setelah selesai membaca takmin, jadi amin. Setelah itu kita mendengarkan lagi bacaan imam. Tidak butuh membaca surah Al-Fatihah. Dan kita tidak memungkiri bahwasanya ada yang mengatakan harus membaca surah Al-Fatihah lagi. Tapi ingat, di sini kita masih membahas di salat jahriyah. Salat maghrib, isya dan subuh. Atau di jahriyah juga di rakaat pertama dan kedua. Adapun yang sirriyah, imamnya tidak dikeraskan bacanya, maka kita makmum wajib membacanya. Walaupun ada yang mengatakan juga di jahriyah juga makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Namun insyaallah yang kuat adalah kita cukup mendengarkan saja. Wali'anna idzan syaqala al-ma'mum bil qiraah, perhatikan. Karena kalau makmum dia menyibukkan dengan bacaannya sendiri, lam yakun li jahdil imam faidah, maka sudah barang tentu di sini sebutkan, maka lam yakun li jahdil imam faidah, maka dengan kalau seorang makmum menyibukkan bacaannya dengan bacaan Fatihahnya sendiri, maka tidak ada faedahnya dikeraskannya bacaan imam. Ini diantara alasannya. Wali'anna ta'mim al-ma'mum ala qiraatil imam yunazzal manzilata qiraatiha. Perhatikan di sini, mungkin di sini jarang kita mendengarkan pendapat seperti ini. Pendapat ini lumayan agak dalam. Perhatikan, karena bacaan takmin itu bacaan amin. Karena bacaan amin makmum, bacaan aminnya seorang makmum ala qiraatil imam. Ya, ala qiraatil imam, dengan bacaan imam, yunazzal, disejajarkan dengan manzilata qiraatiha. Jadi dengan kita membaca takmin amin itu sama saja kita membaca Al-Fatihah. Ini pendapatnya ya.
Makanya setelah amin itu tidak butuh kita baca lagi. Perhatikan, faqad qala ta'ala li Musa wa Harun, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 89. Qala ta'ala qad ujibat da'watukuma, yang artinya sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Wa qad da'a Musa, dan Nabi Musa telah berdoa, faqala rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya dalam surat Yunus ayat 88, yang artinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wa ammana Harun ala du'aihi, dan Harun mengamini doanya sendiri. Harun mengaminkan doanya sendiri. Fanuzzila ta'minuhu manzilata man da'a, maka ucapan aminnya disejajarkan dengan kedudukan bagi orang yang berdoa. Insya Allah paham? Jadi intinya amin tadi, kita hanya membaca amin itu sama saja kita membaca surah Al-Fatihah. Ini maksudnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dengan kita membaca amin. Makanya tidak butuh lagi kita membaca surah Al-Fatihah. Faqala ta'ala qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Surat Yunus 89 tadi diulang lagi, fadalla ala anna man ammana ala du'a, maka ini menunjukkan barang siapa yang mengaminkan atas doa, faka'annama qalahu, maka bagaikan orang yang berdoa itu sendiri, Insyaallah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan.